Bukan tanpa alasan jika komedian Bopa Castello kembali mengajak tim Celeb on Cam untuk bertandang ke rumahnya di kota hujan Bogor, Jawa Barat. Dalam ajakannya kali ini, Bopak hanya ingin memamerkan bahwa rumahnya kini sudah mulai menunjukkan geliat kehidupan. Lihat saja di salah satu sudut ruangan rumahnya, sudah mulai dihiasi oleh pajangan-pajangan yang sengaja ia beli dari luar daerah yang ada di Indonesia dan ada pula yang khusus ia beli dari luar negeri. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Itulah pernyataan jaksa penuntut umum saat memberikan keterangan soal ketidakhadiran Pipik Dian Irawati dalam persidangan lanjutan kasus pencurian dan kebakaran di rumahnya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pipik yang tak hadir di persidangan justru memilih melakukan syiar agama di Lombok, Kepulauan Nusa Tenggara. Dan tak hadirnya Pipik yang seharusnya duduk di bangku pesakitan dan memberikan kesaksian membuat sidang harus ditunda hingga 1 Oktober mendatang. Padahal dalam sidang kemarin, terdakwa IV telah didampingi kuasa hukum yang didapat dari bantuan lembaga hukum. Klien kami, yaitu Umi Pipik, berhalangan hadir karena sibuk dakwah di kota. Tapi dipastikan beliau datang untuk tanggal 1. Harusnya hari ini, itu harusnya Umi Pipik selaku saksi bisa memberikan keterangan di sidang. Umi Pipik ini kan sebagai saksi yang penting dalam hal ini kan, selain ada saksi-saksi yang lainnya. Jadi ya sesuai dengan putusan tadi penundaan, insya Allah tanggal 1 Oktober akan dimulai persidangan lagi. Kesibukan Pipik sebagai pendakwah mau tak mau membuat Pipik untuk tetap berlaku profesional terhadap profesi barunya itu. Sebelumnya, Pipik dan kuasa hukumnya sempat berkeyakinan jika dirinya akan hadir dalam persidangan lanjutan kemarin. Namun kenyataannya, Pipik justru memilih menemui jamaah yang telah menunggu siraman rohani darinya. Tak ayal, mangkirnya Pipik ini menimbulkan asumsi jika Pipik memang sudah tak ingin lagi bertemu dengan Ive. Karena kan memang pas jadwal saya bentrok banget sama jadwal yang dakwah saya kan udah dari lama kan gitu. Jadi nggak mungkin saya batalkan dakwah saya, bisa ngamuk jamaah gitu kan. Kalau yang ini kan saya ada kuasa hukum yang bisa digantikan. Tapi memang saya sudah janji nanti untuk Rabu ke depan. Kan belum dapat panggilan jadi saksi. Nanti kalau saya sudah dapat panggilan jadi saksi, di situ saya datang. Duduknya Ive sebagai terdakwa kini sedikit lebih ringan walaupun ia tidak bisa lolos dari ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Meski sebagai pelaku pencurian dan kebakaran, Ive telah mengaku dan menyesali perbuatannya, apa yang membuat kuasa hukum Ive tetap ngotot agar Pipik mau memberikan maafnya secara tertulis. Benarkah hal ini dimaksudkan agar hukuman yang bakal diterima kliennya itu lebih ringan? Lantas, akankah Pipik mau menuliskan maafnya itu? Merasa bersalah nggak sih, Ibi? Merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Saya siap menjalankan hukuman ini. Kami sudah menyiapkan surat pernyataan. Kalau toh Umi Pipik dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya, memberikan maaf secara tertulis, yang nantinya bukti surat pernyataan ini dihadapkan ke persidangan, yang insya Allah akan memberikan keringanan kepada saudara Vincent, supaya tidak diancam dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Ya kasihan karena dia dengan keadaan dia ya mungkin dia broken home atau gimana. Tapi kalau dengar dari informasi dari orang-orang di sekitar rumah dia, memang dari kecil rumah dia sudah begitu, sudah suka mencuri gitu. Dari pamannya pun juga waktu itu pernah bilang kan seperti itu gitu. Sebenarnya berapapun jumlah hukumannya ya, berapa tahun itu kan sebenarnya hanya kalau saya ngobrol sama semua teman-teman di kepolisian bahwa itu hanya membuat supaya dia jera, ada pelajaran, ada pembelajaran di situ. Jadi ya saya serahkan semuanya pada proses hukum gitu kan, karena kasus ini kan sebenarnya 2 kan.
pencurian sama kebakaran kan gitu. Jadi ya saya minta ya untuk 2 kasus ini dijadikan satu saja gitu supaya tidak terlalu berat juga gitu. Persoalan memang datang bertubi-tubi diterima oleh Pipik Dian Irawati. Sejak kebakaran melahap sebagian rumahnya, hingga kini Pipik belum juga menemukan rumah baru sebagai tempat tinggalnya. Bahkan rumah peninggalan almarhum suaminya itu yang kini sudah porak-poranda belum juga laku terjual. Tapi siapa sangka di saat Pipik tengah kerja keras untuk mendapatkan tempat tinggal bagi ia dan 4 buah hatinya, terpetik kabar jika Pipik tengah menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Baim Wong. Lalu benarkah jika ada getar-getar asmara di antara Pipik dan Baim Wong? Dan benarkah pula jika sahabat-sahabat Pipik memang tengah berusaha menjodohkan Pipik dengan Baim? Baim Wong. Kagak lah, gua sama Baim udah friend banget, friends. Trennya sama nih Mi. Keren. Tadi juga kata Mbak Im emang deket masalah. Emang sering berbagi soal Turki atau Iya, Baim tuh kenapa mau Baim sih? Jadi geli Baim. kan dia jomblo Mi. Ya ampun, saya udah tua kali, kenapa harus sama Baim? Baim baik, Baim lucu, Baim ya baik, jadi temen ngobrol aja sama saya, sering WhatsAppan ngobrol soal agama. Kadang kalau lagi tahajud suka bangun nih, tahajud. Suatu hal yang nggak mungkin, bukan yang nggak mungkin ya, suatu hal yang di luar pemikiran kita berdua, karena memang kita temenan kok nggak ada apa-apa. Saya itu nggak ada apa-apa sama dia, dan memang kita saling mengagumi. Bukan, saya nggak tahu ya dia ya, kalau saya sih memang mengagumi dia sebagai sosok yang hebat, bisa lawan semuanya, kita nggak bisa nebak juga. Toh sekarang yang kejadian sebenarnya itu saya sama dia emang temenan gitu aja. Sebelumnya juga Baim waktu almarhum masih ada, Baim juga kan pernah di sini, pernah ceramah, enggak lah gitu. Mungkin Baim sendiri mungkin mengagumin kali ya. Kebetulan Umi juga sering ngisi acara-acara ceramah gitu, tapi enggak lah. Tapi untuk dia dekat dengan seseorang juga kayaknya tidak segampang itu. Nggak tahu, yang benerannya nggak tahu, suruh ngeledekin dia gitu. Nah tapi itu enggak lah, aku nggak tahu, dan jangan diomongin lah, kasihan orang Umi Pipik tuh lagi berjuang kok, dia lagi lagi memulihkan dirinya sendiri gitu ya. Baimnya sih baik, Umi Pipik juga baik ya, hanya Allah lah yang tahu. Tapi kalau menurut aku sih belum ada tanda-tanda. Enggak, udah. Seperti apa patung Raja Ramses serta Dewa Kematian bangsa Mesir Anubis milik Bopak Castello yang berderet rapi bersama koleksi barang unik dan antik lainnya? Benarkah demi hobinya ini Bopak rela mengeluarkan uang yang banyak agar bisa berburu hingga ke luar negeri? Ikuti kisah sesaat lagi, tentunya hanya di Celeb on Cam. Ya oke pemirsa Celeb on Cam, selamat datang di Istana Kecil Bopak. Ya kalau lagi nggak ada kegiatan di rumah paling ya ngelamun lucu aja. Gimana mudah-mudahan besok punya calon bini yang lebih baik kan gitu. If 10 million fireflies lit up the world as I felt. Bukan tanpa alasan jika komedian Bopak Castello kembali mengajak tim Celeb on Cam untuk bertandang ke rumahnya di Kota Hujan Bogor, Jawa Barat. Dalam ajakannya kali ini, Bopak hanya ingin memamerkan bahwa rumahnya kini sudah mulai menunjukkan geliat kehidupan. Lihat saja di salah satu sudut ruangan rumahnya, sudah mulai dihiasi oleh pajangan-pajangan yang sengaja ia beli dari luar daerah yang ada di Indonesia, dan ada pula yang khusus ia beli dari luar negeri. Pajangan berupa patung ini pun tertata begitu apik di dalam rak dinding yang menghias ruang tamunya. Namun mengapa di deretan patung koleksinya, Bopak juga memajang patung Raja Ramses serta Dewa Kematian bangsa Mesir Anubis hingga patung Dewi Cinta. Kalau rumah bujangan begini, tuh. Kalau kemarin kan kosong ya, sekarang udah mulai diisi tuh. Setiap yang kita pajang di sini ada cerita, ada sesuatu. Ini kenapa menundukkan kepala? Kalau ini kan menyimpulkan kalau kita ini jangan selalu melihat sisi apapun ke atas terus.
tapi merunduklah diri kamu maka kamu akan menjadi baik kan gitu. Kalau lagi jalan kemana-mana selalu beli. Kenapa Bopak suka sama ini? Kalau ini kan ada sejarahnya nih Bu.